Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dailami, mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Untirta dengan NIM 77752500025 akan memaparkan tugas mata kuliah digitalisasi informasi dengan dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati, MPPM. Saya akan memaparkan terkait dengan presentasi matrik Well dan Ross untuk studi kasus tata kelola layanan publik internet rakyat dan juga indeks digital government untuk program internet rakyat itu sendiri. Baik, kita bisa mulai. Untuk yang pertama terkait dengan matrik Well dan Ross, di mana di sini bisa saya sampaikan bahwa layanan internet rakyat ini adalah program pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang sampai dengan saat ini memang belum merata. Jadi jaringan internet yang di program internet rakyat ini harapannya bisa terjangkau, merata, dan mudah diakses dengan pelaku atau pemangku kepentingan utama yang kemudian stakeholder yang ada di dalamnya, ada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, ISP. ISP ini perusahaan service provider, internet service provider, dan juga masyarakat. Ada 5 domain keputusan tata kelola dari TI itu sendiri. Yang pertama IT Principle, kemudian IT arsitekturnya, IT infrastruktur, business application, dan juga IT investment. Kawan-kawan bisa lihat di sini semuanya. Kemudian ketika berbicara internet rakyat, ketika berbicara IT Principle, kemudian siapa yang bertanggung jawab atau pemangku kepentingan yang ada di sini, tentunya yang pertama Komdigi, kemudian pemerintah daerah, dan juga pimpinan organisasi bisnis dalam hal ini. Kemudian apa saja keputusannya yang bisa diambil, itu yang pertama penetapan visi, kemudian tujuan, dan juga kebijakan layanan internet rakyat yang nantinya itu akan seperti apa. Yang kedua adalah IT arsitektur, di mana IT arsitektur ini akan ditentukan oleh tim TI, kemudian Komdigi, dan juga penyedia teknologi. Dalam hal ini perusahaan yang bergerak di bisnis jasa telekomunikasi dan informasi. Dan pengambilan keputusannya seperti apa? Tentunya penentuan standar jaringan, interoperabilitas sistem, keamanan data, dan integrasi platform. Selanjutnya adalah IT infrastruktur, di mana yang menjadi aktor dalam hal ini adalah Komdigi, kemudian perusahaan, ISP, dan juga pemerintah daerah. Keputusannya seperti apa? Terutama terkait dengan pengadaan jaringan, server, bandwidth, hotspot, dan pusat data. Kebutuhan aplikasi atau bisnis aplikasinya ini yang kemudian bertindak sebagai stakeholder di dalamnya, itu pemerintah daerah, pengelola layanan, dan juga masyarakat. Keputusannya berupa penentuan kebutuhan layanan masyarakat seperti WiFi publik atau hotspot free, kemudian portal layanan digital dan aplikasi pendukungnya. IT investment and prioritization, prioritas anggaran dan investasinya ini terletak di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga Bapeda. Menentukan prioritas anggaran, ekspansi jaringan, dan peningkatan kapasitas layanan. Di dalam di dalam internet rakyat ini, peningkatan kualitas layanan ini untuk layanan kecepatannya sendiri ini sampai dengan 100 Mbps.
dan dengan harga yang sangat murah yaitu Rp100.000. Jika dianalisis di dalam IT Principle ini pengambilan keputusan ini pemerintah daerah pemerintah secara nasional itu mengambil bagian strategis dalam pembangunan digital nasional dengan faktor kunci yaitu pemerintah itu harus sangat-sangat komitmen terhadap keberhasilan program ini. Yang kemudian akan berimplikasi terhadap apa namanya keberhasilan ini akan berimplikasi dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam memperluas akses internet bagi masyarakat. Tentunya kebijakan ini harus kemudian bisa tidak hanya memberikan layanan yang sangat luas kepada masyarakat, tetapi kemudian secara bisnis bagi pelaku usaha yang di dalamnya yang kemudian terlibat itu tidak kemudian terbebani atau merasa berat terhadap kebijakan ini. Kemudian standar teknis IT arsitektur ini dibuat oleh kelompok ahli teknologi, informasi dan juga regulator dalam arti ya dalam hal ini pemerintah. Fokus utamanya tentunya ini menentukan standar keamanan cyber, interoperabilitas sistem, dan juga keberlanjutan layanan digital. Sehingga uh, kemudian menciptakan keseimbangan. Ada dominasi teknokratik yang kemudian perlu diimbangi pemahaman kebutuhan masyarakat saat ini seperti apa. Kemudian kita juga bisa menganalisa IT infrastruktur dan bisnis application. Di IT infrastruktur atau strategi infrastrukturnya itu sendiri ini perlu koordinasi instansi pemerintah dan juga mitra eksternal. Instansi pemerintah itu ada kementerian dalam hal ini Komdiji, kemudian Pemda, dan juga Bapeda. Mitra eksternal itu sendiri adalah ISP dan penyedia teknologi. ISP itu perusahaan yang kemudian bergerak di bidang internet service provider dan juga penyedia-penyedia teknologi, perusahaan-perusahaan penyedia teknologi. Sehingga kemudian layanan internet rakyat ini sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, yaitu tadi dengan kecepatan 100 Mbps itu hanya dengan harga 100.000. Nah, bentuknya bisa dengan kolaborasi pihak-pihak yang terlibat. Tentunya ini adalah pengelola teknologi dan juga penyelenggara pelayanan publik. Nah, kebutuhan aplikasinya, bisnis aplikasinya itu harus dirumuskan bersama antara stakeholder utama, instansi pemerintah dan juga mitra eksternal. Jika kemudian ada layanan digital yang kemudian pihak mitra eksternal punya lebih baik, maka apa salahnya kemudian yang dipakai itu yang dimiliki oleh mitra eksternal. Tetapi kemudian hanya satu saja uh, layanan yang kemudian dipakai, kolaborasi teknologi dan layanan publik. Kaitannya kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang dipakai nanti hanya satu saja. Jadi tidak banyak kemudian aplikasi-aplikasi yang dipakai. Only one. Nah, IT investment di sini tentunya karena berbicara teknologi dan informasi sangat membutuhkan pendanaan dan alokasi anggaran yang sangat besar. Maka dari itu dari awal saya katakan bahwa perlu komitmen yang sangat kuat terutama dari pemerintah. Karena memang pendanaan atau alokasi anggaran untuk teknologi dan informasi itu sangat besar di awal. Tapi ketika sudah jalan maka biayanya itu akan lebih rendah daripada di awal. Kemudian harus ada koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang ada di pemerintah pusat itu harus kemudian uh, disinkronkan kepada pemerintah daerah. Ini terkadang bukan terkadang kebanyakan pemerintah daerah juga kemudian membuat kebijakan yang kemudian tidak secara
eksplisit itu uh, ber apa namanya berkaitan dengan yang ada di pemerintah pusat walaupun uh, tujuannya sama. Ini yang harus menjadi catatan. Kemudian infrastruktur terpadu tentunya harus ada ekspansi dan juga peningkatan kapasitas dalam hal ini untuk mencapai tujuan internet rakyat. Jadi kesimpulannya ini perlu adanya model kolaboratif yang kuat. Infrastruktur dan investasi digital itu harus dikelola dengan baik antara pemerintah dan juga swasta serta masyarakat. Kebutuhan yang ada di masyarakat itu harus dikelola dengan baik. Kemudian ada beberapa tantangan, di antaranya ya pengambilan keputusan ini terpusat pada pemerintah. Karena terpusat ini harus juga mendengarkan apa yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai mitra pemerintah. Dan juga keterlibatan masyarakat sampai dengan saat ini belum terintegrasi sepenuhnya. Masukan-masukan dari masyarakat itu belum terserap secara penuh. Apa yang perlu diperbaiki? Tentunya yang betul diperbaiki ini peningkatan partisipasi pengguna dalam perencanaan dan evaluasi. Rekomendasi yang bisa saya sampaikan, yang pertama partisipasi pengguna, karena sampai dengan saat ini, kondisi saat ini masyarakat itu sebagai penerima layanan, bukan kemudian mereka harus kemudian diikut sertakan untuk berpartisipasi dalam evaluasi layanan internet publik. Dibuka dashboard-dashboard untuk pengaduan dan lain sebagainya. Dibuka portal-portal yang memudahkan masyarakat itu bisa membuat aduan sehingga partisipasi masyarakat itu akan sangat fundamental di sini. Kemudian tata kelola data, fokus pada infrastruktur kondisi saat ini. Nah, sehingga kemudian harus ada pengembangan data governance dan dashboard monitoring penggunaan layanan satu saja. Kemudian pengukuran kinerja ini sampai dengan saat ini hanya berbasis jumlah titik akses. Perlu menambahkan indikator kualitas layanan, kemudian kepuasan pengguna, dan dampak sosial ekonomi. Infrastruktur ini hanya sampai saat ini hanya berfokus pada penyediaan akses. Diharapkan infrastruktur ini tidak hanya fokus pada penyediaan akses, tetapi harus mengembangkan pada smart network management berbasis analitik data. Kemudian untuk keamanan siber, sampai saat ini, kondisi saat ini masih bersifat preventif yang sangat dasar sekali. Ada beberapa kasus yang kemudian keamanan cyber hanya menggunakan keamanan yang gratisan. Harus kemudian pola pengembangannya walaupun punya sendiri, tapi setiap pemerintahan ataupun penyedia jasa itu punya unit pengembangan yang bisa dipergunakan, bisa juga, atau melalui implementasi kerangka keamanan SPBE dan audit keamanan berkala. Ini perlu dilakukan. Inovasi layanan yang kondisi saat ini berpusat pada konektivitas, hanya konektivitasnya, tetapi kemudian harus dipikirkan bagaimana integrasi dengan e-government, pendidikan digital, UMKM digital, dan smart city. Sampai dengan saat ini masih masing-masing, tetapi ya kedepannya perlu ada integrasi dengan sistem yang lain. Jadi model governance yang direkomendasikan oleh saya di sini dengan stakeholder utama yaitu pemerintah, penyedia teknologi, komunitas digital, dan juga masyarakat pengguna, dengan visi layanan internet rakyat yang berkembang dari penyedia akses internet menjadi platform pemberdayaan masyarakat berbasis digital yang berkelanjutan. Itu dengan cara model kolaboratif, penguatan kerjasama lintas stakeholder tadi, dari stakeholder utama, kemudian sehingga transformasinya jelas, di mana sekarang kita mulai berevolusi menuju pemberdayaan digital, tidak hanya menggunakan digitalisasi saja.
Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan indeks digital governance untuk program internet rakyat yang tadi. Jadi ketika berbicara internet rakyat, ini ada beberapa masalah di mana investasinya ini sangat besar. Anggarannya ini triliunan rupiah tanpa ukuran kejelasan yang jelas. Sampai dengan saat ini ukuran keberhasilannya belum ada, tetapi mulai dibenahi untuk 2026 ini ada beberapa ada beberapa kebijakan juga yang kemudian mulai muncul dari Dirjen yang baru terkait dengan pembatasan ISP juga yang tadinya ribuan menjadi hanya ratusan saja. Nah, itu juga perlu hal yang baik, tetapi perlu kemudian dibicarakan dengan pihak bisnis. Kemudian adanya kurangnya transparansi, ini masyarakat tidak bisa memantau kinerja layanan sampai dengan 2025 tidak terpantau sebagaimana eh, apa sih itu internet rakyat, tetapi kemudian di 2026 ini memang sudah mulai muncul dashboardnya dan program-program internet rakyat ini. Tetapi kemudian antusiasme masyarakat masih sangat kurang sekali. Itu yang perlu dicermati oleh pemerintahan saat ini. Nah, dampaknya juga kurang terukur, tidak terukur malah, sehingga sulit menilai kontribusi terhadap ekonomi digital. Solusinya ini ada akuntabilitas publik, kemudian perbaikan berkelanjutan dan juga benchmarking secara global. Sampai dengan saat ini di 2024, data 2024 kita di peringkat 64 dari 193 dengan skor 0,7991. Ini very high AGDI. Di 2025 target kita Indonesia di top 50 dunia. Ada beberapa kontribusi internet layanan ini yang sudah sangat signifikan. Ini ada di Online Service Index dan juga Telecommunication Infrastructure Index dengan dampak langsung eh, meningkatkan skor EGDI nasional melalui pemerataan akses digital. Seperti kita ketahui, tidak hanya di pedesaan, di perkotaan pun, contohnya yang menjadi penyangga daerah ibu kota seperti kota Serang, itu di kota Serangnya sendiri yang dekat dengan ibu kota Serang, yaitu Serang sendiri, itu masih banyak titik-titik blank spot. Nah, mengadaptasi UNEGTL program internet rakyat, ini framework indeks internet rakyat, ini ada 4: infrastruktur, governance security, service quality, dan juga impact. Nah, target hotspot, titik hotspot di seluruh Indonesia ini ada 10.000. Saya kira ini bisa dicapai kalau kemudian kolaborasi dengan tadi pelaku utama di mitra di luar pemerintah, yaitu perusahaan bisnis itu diikutsertakan sehingga tercapai 10.000 titik. Saya sendiri yang ada di perusahaan swasta sudah memberikan lebih dari 100 titik hanya di kota Serang saja. Tetapi kemudian uh, belum belum ada keseriusan dari pemerintah uh, apa yang bisa didapat oleh perusahaan bisnis jika kemudian tarik program pemerintah ini juga kita bisa bantu atau berkolaborasi. Jadi secara ringkas ada kemajuan signifikan di coverage dan juga speed karena kami juga sekarang sudah memakai 100 Mbps di speed walaupun belum bekerja sama dengan pemerintah. Coverage area itu perlu dibicarakan karena kemampuan beberapa perusahaan juga berbeda-beda, tetapi kemudian kalau berbicara program secara nasional memang perlu disampaikan oleh pemerintah kepada pelaku bisnis terkait dengan program ini sehingga akan sinkron dan tercapai
ininya apa namanya tujuan dari internet rakyat ini. Uptime juga melewati target kualitas, betul, karena sudah speednya tadi juga sudah mulai ini. Tetapi kemudian nah ini yang harus diperhatikan adalah fokus optimasi pada device rasio, karena memang yang di dijadikan standar oleh pemerintah itu masih berbeda-beda dengan device rasio yang ada di perusahaan bisnis. Ketika kita berbicara indeks tata kelola dan keamanan, governance KPI, ini kita sudah di 75, angka 75 dari 100. Berbicara indeks layanan dan pengalaman pengguna, ini kita sudah di 31,7. Ini semuanya di tahun 2025 terakhir. Ketika berbicara dampak ekonomi dan dampak sosialnya, secara ekonomi benefit di 2025 ini bisa menghasilkan 85 miliar. Secara dampak sosialnya, penggunanya itu sudah sampai dengan 15,2 juta. Kemudian kita berbicara internet rakyat, digital governance dashboard, ini uptime-nya 99,6 dan error rate-nya 0,4, ini selama 24 jam, dengan jangkauan infrastruktur paling banyak itu ada di Jawa dan paling kecil itu ada di Sulawesi. Ini di tahun 2025, catatan 2025. Rekomendasinya yang pertama infrastruktur, ekspansi coverage area ke daerah sampai dengan 3T, karena uh, BUMN-BUMN itu tidak kemudian menyentuh sampai dengan daerah 3T, maaf. Kebanyakan malah datang dari perusahaan-perusahaan service provider kecil, malah bukan perusahaan ISP atau disebutnya RT RW net, yang kemudian mereka menjangkau daerah 3T. Ini perlu dijadikan apa ya, masukan juga pada pemerintah. Harusnya ya pemerintah kalau mau ya harus bisa menjangkau juga ke daerah 3T. Governance dengan prioritas action itu implementation full interoperability dengan portal nasional, ini harus ada. Kemudian impact-nya ini digital training untuk program program untuk UMKM dan juga pelaku usaha. Dari 50.000 UMKM terlatih, ini UMKM online-nya ini masih 60%, jadi masih masih sangat sedikit sekali hitungannya. Roadmap menuju e-government Classroom, skor indeksnya target akhir itu di 2026 0,2 0,85. Ini hitungannya sangat baik. Harusnya di 2024 masih 0,75, stabilisasi, ekspansi integrasi 0,80, dan inovasi dan smart ekosistemnya ini target skornya 0,85 plus plus. Untuk skor indeks digital government index di tahun 2026 ini bisa saya hitung menggunakan digital government index dengan bobot yang sudah ditentukan masing-masing 20%, kemudian dengan rumus jumlah skor setiap tahapan dibagi dengan 5. Kita langsung ke internet rakyat. Kita dapat DGA untuk internet rakyat di 2026 itu di 3,60. Jadi Digital Governance Index di tahun 2026 ini masuk di kategori tinggi. Artinya tata kelola digital layanan internet rakyat ini sudah berjalan baik. Tetapi kemudian masih memerlukan penguatan pada infrastruktur dan investasi digital. Inilah perlunya kolaborasi antara eh, antara pemerintah, government, dan juga pelaku bisnis serta masyarakat.
Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. eh, untuk pertanyaan silakan langsung ke kolom komentar. Terima kasih untuk kawan-kawan dan juga dosen pengampu Bu Ayuning Budiati. Eh, kita bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.